Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranti Handayani, SEMAK, dosen tetap Prodi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan keterkaitan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Akuntansi Syariah. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Akuntansi semester 5 yang terdiri dari 3 SKS, di mana 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Kemudian diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan diselingi dengan UTS atau ujian tengah semester dan UAS. Mata kuliah ini menjelaskan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta perbedaannya dengan akuntansi konvensional. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan. Dan untuk mata kuliah ini, proses pembelajarannya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Capaian pembelajaran dari akuntansi syariah terdiri dari 3, yaitu CPL 06, mampu mengimplementasikan standar akuntansi keuangan dan kode etik profesi di bidang akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan manajemen dengan didukung teknologi informasi. Yang kedua, CPL 10 menguasai konsep dan prinsip teoritis tentang akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Yang ketiga, CPL 11 menguasai konsep teoritis tentang kerangka dasar penyusunan, penyajian, dan pengukuran elemen-elemen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan etika profesi yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 06.1, mahasiswa mampu menerapkan standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan dengan memperhatikan kaidah etika yang berlaku. CPMK 10.1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip akuntansi, termasuk siklus akuntansi, pengukuran, dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. CPMK 11.1, mahasiswa mampu menjelaskan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Bahan kajian, materi ajar, yang pertama, akuntansi syariah dan sistem keuangan syariah, pengantar. Kedua, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang ketiga, akad mudharabah, konsep dasar dan implementasi. Keempat, akad murabahah, pengantar dan konsep dasar. Kelima, akad musyarakah, landasan kemitraan syariah yang menguntungkan. Keenam, akuntansi akad salam, yaitu pengantarnya. Kemudian ada yang kesembilan, akuntansi akad istiqnah, pengantar dan konsep dasar. Yang kesepuluh, akuntansi pada akad ijarah, sebuah tinjauan. Dan ke-11, operasi bank dan lembaga keuangan syariah. Ke-12, pasar modal syariah. Ke-13, obligasi syariah. Dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah kita akuntansi syariah di pertemuan ketiga. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ke pertemuan ketiga ya, akad mudharabah. Kalau yang kemarin materi yang sebelumnya masih ada yang ingat? Itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Oke, bagus. Masih ingat ya kemarin terkait implementasi laporan keuangan di akuntansi syariah. Hari ini kita masuk ke akad mudharabah, salah satu akad yang ada di akuntansi syariah. Jadi akad mudharabah
itu nanti kita akan membahas definisi dan landasan hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, mekanisme dan aturan mudharabah, keuntungan dan resiko mudharabah, dan yang terakhir tantangan dan pengembangan di akad mudharabah itu sendiri. Jadi akad mudharabah berasal dari kata ad-darbi fil ardi yang berarti berpergian untuk urusan dagang. Jadi secara teknis akad mudharabah itu adalah akad kerjasama antara pemilik dana yang dikenal dengan saibul mal dan pengelola dana atau yang dikenal dengan mudharib untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Di mana nanti ada laba yang akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dua pemegang ini, pemilik dan pengelola dana. Dasar hukumnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan kalau di Indonesia ditambahkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional sesuai dengan regulasi dan pedoman Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Di sini skemanya ya, skema dari akad mudharabah atau al-mudharabah. Jadi pertama nih, ada nasabah atau mudharib datang ke bank minta pembiayaan untuk modal usahanya. Nah, nanti dia mengisi formulir dan berkas-berkas, baru nanti bank akan menguji atau menilai apakah dia layak nih, usahanya baik nggak nih, usahanya perlu dikembangkan nggak. Akhirnya dia, si bank tersebut atau sohibul mal akan memberikan dananya untuk si nasabah untuk dikembangkan untuk kegiatan usaha. Nanti keuntungannya akan dibagi sesuai dengan porsi yang sudah disepakati gitu, ada akadnya tadi ya. Kemudian selanjutnya rukun dan syarat mudharabah. Jadi tadi ya kalau rukun dan syarat mudharabah tadi ada dua pelaku, ada si investor yang disebut dengan sohibul mal, kemudian ada si pengelola dana yang disebut dengan mudharib. Kedua pelaku ini harus sesuai syarat di hukum Islam ya, harus balik, cakap gitu ya, dan apakah harus non muslim saja? Tidak, ternyata non muslim juga boleh melakukan akad mudharabah ini. Jadi ada non muslim datang ke bank syariah juga boleh melakukan akad mudharabah. Kemudian pemilik dana tidak boleh ikut campur tetapi boleh mengawasi. Jadi si bank hanya memberikan dana tapi tidak ikut campur untuk kegiatan usahanya gitu, lepas gitu ya. Kemudian rukun dan syarat yang ketiga, objeknya atau modal modal kerjanya itu bisa uang cash atau juga aset, tapi harus sesuai dengan nilai wajar yang jelas, jumlah dan jenisnya. Kemudian modalnya harus tunai, nggak boleh hutang. Jadi dari bank memberikan tunai, bukan dicicil, tapi tunai. Kemudian si pengelola dana atau mudharib tidak boleh memudharabahkan lagi usahanya tuh atau modalnya ke mudharabah yang lain, tidak boleh ya. Kemudian pengelola tidak boleh meminjam modal kepada orang lain. Jadi kan ini untuk usaha yang sudah dipinjam modalnya dari bank. Jadi tidak boleh ada sumber dana dari lain, investasi lain. Gitu. Kemudian nisbah keuntungan. Belum ya tadi ya. Nisbah keuntungan atau besarnya keuntungan yang dibagikan berdasarkan hasil dari kegiatan usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dipresentasi, yang di awal tadi sudah dibuat ya oleh kedua belah pihak. Nanti jika rugi, penyedia dana menanggung kerugian kecuali kesalahan disengaja oleh pengelola. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau usaha rugi, siapa yang menanggung kerugiannya, Bu? Bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau tadi rugi, ada dua kemungkinan. Rugi yang disengaja sama si pengelola atau rugi yang memang keadaan alam gitu ya. Misalkan ada kegiatan bisnis, kemudian ada bencana gempa bumi, kan kegiatan alam ya. Jadi itu bukan disengaja sama si pengelola dana. Maka kerugian itu ditanggung sama si pemberi dana atau sohibul mal. Tapi saat
ruginya karena disengaja, misalkan uangnya dipakai untuk kebutuhan pribadi si pengelola dana, maka pengelola dana yang harus menanggung kerugian tersebut ya. Kemudian ada lagi ini namanya jenis akad mudharabah dibagi tiga ya. Ada mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, sama mudharabah mustarakah. Muqayyabah itu adalah mudharabah terikat. Jadi si pengelola dana diberikan batasan sama si pemilik dana. Diberikan batasan kegiatan usahanya harus jenis A. Terus objeknya harus A gitu. Ada keterikatan si pemilik dana untuk memberikan uangnya tuh mau kegiatan usahanya yang seperti ini loh gitu. Namanya mudharabah muqayyadah. Sedangkan yang kedua, mudharabah mutlaqah. Itu adalah mudharabah yang tidak terikat. Jadi bebas, si pemilik dana udah kasih uang nih ke pengelola dana, setelah kamu mau kegiatan usaha apapun itu, tapi harus jelas dan harus sesuai gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lagi mudharabah musyarakah. Ini di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jadi pertama tuh 100% dari pemilik dana memberikan modalnya ke pengelola dana 100%. Tapi dengan berkembangnya usaha, si pengelola dana mempertimbangkan untuk melakukan penanaman modal. Jadi kayak sama-sama gitu jadinya kan, tadinya 100% dari pemilik dana, jadinya 50-50 bisa atau 70-60 bisa gitu ya. Bukannya 100% dari si pemilik dana saja. Kemudian ini summary-nya ya untuk implementasi akad mudharabah di sektor UMKM, si pemilik dananya ada investor, kemudian si pengelolanya ada pengusaha, tujuannya itu modal usaha tanpa bunga. Kemudian ada perbankan syariah, saibul malnya si bank, jelas ya, mudharibnya bisa nasabah. Kemudian tujuannya pembiayaan dan simpan berbasis bagi hasil. Kemudian ini bisa dilihat dari rekening kalian kalau kalian nabung di bank syariah. Ada akad tuh namanya akad mudharabah. Nah, ini ada bagi hasil. Kemudian ini ada seterusnya tadi kan. Terus lanjut keuntungan dan resiko akad mudharabah. Keuntungannya kalau si pemilik modal atau saibul mal dapat keuntungan tanpa harus melakukan kegiatan usaha ya, jelas tadi cuma ngeluarin uang dia. Terus bagi hasil sesuai kesepakatan, investasi halal dan bebas riba. Kemudian dapat diverifikasikan usaha tanpa terlibat langsung, jadi nggak capek, hanya memberikan modal. Kalau bagi pengelola usaha atau mudharib, mendapat modal tanpa jaminan, bagi hasil adil sesuai kinerja usaha, meningkatkan kepercayaan dan kemitraan bisnis, kemudian mendorong kemandirian dan pertumbuhan usaha. Sebenarnya sih bukan tanpa jaminan ya, pasti sudah dievaluasi sama pihak bank atau si pemilik dana. Kemudian resikonya, kalau dari si pemilik modal kan tadi resikonya kehilangan modal jika usaha rugi. Ya, rugi yang tanpa disengaja, force major, bencana alam gitu ya. Kemudian informasi tidak seimbang. Jadi mungkin ada yang tidak jujur si pengelola dananya, jadi si pemilik dananya nggak tahu nih sudah sampai progres seperti apa pekerjaannya. Kemudian tidak ada jaminan imbal hasil tetap, ya sesuai tadi. Kalau bulan ini dapatnya 100 juta, ya dibagi sesuai persentasi tadi. Kemudian bulan besok bisa lebih turun dari 100 juta atau mungkin lebih naik lagi. Sulit melakukan pengawasan langsung ya, karena jauh ya biasanya. Kemudian pengolahan usaha, resikonya tidak mendapat hasil jika usaha rugi. Kemudian tanggung jawab moral dan administrasi yang tinggi, apalagi kalau sama bank ya, butuh laporan keuangan yang jelas dan sebagainya. Kemudian potensi konflik dengan pemilik modal, ya siapa dong kalau kita minjem uang aja sama teman sendiri jadi nggak temenan ya. Kemudian harus membuat laporan usaha yang transparan. Jadi butuh ilmu tentang laporan keuangan yang sesuai biasanya kalau mau pengajuan akad mudharabah ini ke bank khususnya. Kemudian tantangannya adalah asimetris informasi ya tadi. Hanya memberikan dana si pemilik, kemudian si pengelola melakukan usahanya dan bedanya
dibatasi oleh jarak dan waktu. Terus sulit pengawasan dan pelaporan, minimnya literasi syariah, masih banyak kan? Kalian lebih milih kemana kalau pinjam uang? Kemana? Ke ke leasing, kalian juga bisa lebih ke leasing gitu ya, atau bank konvensional gitu. Padahal ini ada namanya akad syariah dengan bank syariah gitu. Atau nggak kalian ada yang minjem motor? Dengan apa leasing? Nah itu dia. Mulai besok coba kalian ke bank syariah, tanya ke CS-nya, kalau mau minjem kendaraan ada namanya dengan mudorobah. Kalau ini kan murobahah. Kalau ini mudorobah. Kemudian regulasi dan administrasi belum sepenuhnya mendukung pelaporan syariah, masih minim ya pelaporan syariah. Kemudian preferensi di akad lain, bank lebih memilih murobahah karena resiko rendah. Ini yang saya bilang tadi. Murobahah itu akad jual beli. Kalau mudorobah akad investasi atau kerjasama, ya. Murobahah akad jual beli, kalau mudorobah hampir terbalik nih, akad investasi kerjasama. Kemudian butuh nih ya di akuntansi syariah pengembangan digitalisasi, ada fintech syariah. Udah ada belum? Bank yang terkenal apa kira-kira? Bank syariah. BSI ya, masih kurang ya. Muamalat, tapi masih banyakkan BSI. BSI juga leburan dari 3 bank. Bank apa? Mandiri Syariah, BNI Syariah, sama satu lagi BRI Syariah. Nah, itu semua bank-bank besar jadi satu. Ya, kenapa makanya besar? Kalau Bank Muamalat sudah bank pertama tuh. Tapi masih belum booming seperti Bank Syariah Indonesia. ATM-nya masih banyak mana? Bank Syariah Indonesia kan? Tapi sama BCA banyakan mana? Nah, itu dia. Nah, ini fintech-nya masih kurang ya, fintech syariahnya. Atau enggak ada aplikasi syariah? Belum ada ya? Dana masih paling cuman ya karena Bank Syariah Indonesia jadi ada Bion ya. Belum ada yang lain ya. Kemudian edukasi dan literasi keuangan syariah masih kurang ya, makanya kita ada mata kuliah akuntansi syariah. Kemudian penguatan pengawasan dan audit syariah ini juga masih kurang karena sumber daya manusia yang terampil di akuntansi syariah masih kurang ya. Kemudian smart kontrak atau blockchain ya, sama balik ke digitalisasi ya. Kemudian diverifikasi produk mudharabah, proyek terikat, musyarakah, dan startup masih sangat kurang. Jadi mohon nanti siapa tahu dari kalian lulusan akuntansi bisa mengembangkan ini nih, mengembangkan akuntansi syariah, digitalisasinya seperti apa lagi gen-gen sekarang kan lebih mau yang mudah ya. Oke, cukup dari saya untuk hari ini. Silakan, saya ada tugas di MyBest, jangan lupa kerjakan hari ini ya. Kemudian bisa diupload tugasnya langsung di MyBest. Saya tunggu sampai jam 2. Kalau masih ada yang kurang atau kurang dimengerti di materi hari ini, boleh kok nanti disampaikan. Oke, terima kasih.